warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya dari SIE Priandra Kampus Pelumpang ingin bertanya kepada Bapak. Namanya siapa nih? Dari Anti. Anti. Korupsi. Iya, di Indonesia kan banyak pelaku korupsi melakukan korupsinya dengan cara money laundering. Pertanyaan saya, kenapa pelaku yang jelas-jelas korupsi seperti Gayus dan lain-lain masih banyak lagi itu kasusnya itu menghilang begitu saja, tidak pernah ada kejelasannya, dan apa hukum mati itu tidak berlaku kepada para pelaku korupsi kelas atas. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anti. Selamat siang semuanya. Saya Tohid dari kampus STI Priandra Pemuda. Pak Bibit, saya ingin menanyakan menindaklanjuti dari pertanyaan yang 2 dan 3 di atas. Yang pertama, bahwa nanti akan di daerah sudah ada beberapa yang sudah dibentuk perwakilan GMPK dan akan diresmikan kembali untuk kota-kota yang barusan dari disebutkan. Nah, dari saya, kriteria SDM seperti apa yang diperlukan atau masuk kriteria sebagai kepengurusan di GMPK di tiap kota perwakilan di daerah-daerah. Dan menindaklanjuti juga di daerah kebetulan kan sudah ada perwakilan anggota KPK kan ya. Cuman dan sudah ada juga kasus-kasus yang sudah diproses. Tapi kasus itu atau hukuman itu tidak segaung yang diproses di Jakarta. Dan yang kita tahu itu istilahnya hukuman itu tidak berat. Nah, bagaimana menyikapi hal atau problem tersebut? Dan apakah GMPK di daerah itu bisa mensupport atau mendukung dari kantor KPK di perwakilan daerah-daerah tersebut? Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Wahid, tepuk tangan untuk Mas Wahid. Yang jelas kriteria saya mau tanyakan, mungkin ada tips atau poin dari Bapak Bibit sendiri kira-kira untuk diri Bapak itu apa sih poin-poin yang Bapak lakukan itu untuk menghindari korupsi untuk diri kita sendiri dulu Pak. Kalau untuk menceritakan tentang korupsi yang ada di Indonesia ini tidak akan ada habisnya. Mungkin seperti itu Pak, kasih kita tips, mungkin buat tips yang kecil dulu Pak, kira-kira apa sih Pak sehingga Bapak jadi luar biasa seperti saat ini. Yang Bapak lakukan adalah apa kira-kira tips atau poin-poin buat kita semua? Terima kasih. Yang pertama, pelaku korupsi melewati money laundering. Dan alhamdulillah undang-undang pencucian uang itu juga bisa dipakai untuk mentransfer korupsinya. Saya pikir kalau kita perlu usahakan juga penindakan korupsi ini bisa menggunakan apa? Menggunakan yang terbalik itu paling mudah. Jadi orang itu lihat gajinya sekian, kemudian rumahnya banyak, kemudian mobilnya banyak, kehidupannya mewah. Kalau itu buktikan dia dari mana dia mendapatkan harta itu. Kalau dia nggak bisa buktikan secara legal, itu disita dirampas oleh negara. Itu akan lebih cepat ketimbang KPK atau penegak hukum mencari-cari kesalahan alat bukti
Karena di dalam mentersangkakan orang itu tidak mudah. Kita harus mendapatkan perbuatan yang konkret, bahwa perbuatan itu melawan hukum. Perbuatan konkretnya apa? Jangan hitung-hitungan di atas kertas, teori segala macam, tapi perbuatan konkretnya apa? Ini yang susah. Karena orang tua itu jelas apa terang benderang korupsinya, tapi kenapa nggak bisa begini? Kita nggak bisa menemukan perbuatan yang konkret. Sampai Bapak Wakil Presiden sekarang, dulu waktu sudah jadi Wakil Presiden, pernah datang ke KPK. Beliau mengatakan bahwa bangsa itu perampokan. Kalah ya. Kenapa KPK nggak bertindak di situ? Terus oke Pak, Bapak waktu itu Wakil Presiden juga, Bapak ada nggak perbuatan saja dari salah satu direktur Bank Indonesia itu yang dilengkapi dengan alat bukti? Bapak ada 2 alat bukti. Kalau itu ada, dari itu kita akan ambil ya, kemudian kita akan masuk ke dalam jaringan korupsinya di situ. Akhirnya setelah dia keluar dari KPK, dia belum ngomong, KPK sudah kerja secara profesional. Karena apa? Nggak ngerti masalahnya. Anggota DPR juga begitu. Seolah-olah KPK dikendalikan waktu itu ya. Nggak tahu sekarang dikendalikan nggak begitu. Tapi waktu zaman saya, ya, justru saya direkayasa karena saya nggak bisa dikendalikan. Nah, ini rekan-rekan. Money laundering tadi bisa dipakai untuk mentransfer ya, mentransfer korupsinya. Dan Susilo itu kan sudah ada kasus Susilo dari mana, dari lalu lintas, polisi juga. Kemudian kok kasusnya seolah-olah menghilang. Nah, sekarang yang Anda tahu ada korupsi dari mana sih? Dari media kan? Sekarang terserah media kok dikemukakan atau tidak, disiarkan atau tidak, karena media juga mencari oplah. Semakin nggak jelas kasusnya, makin bertentangan, itu oplahnya gede. Akhir-akhir ini kan saya laris muncul di televisi gitu kan. Tapi anak-anak saya bilang, apa nggak usah muncul-muncul ya Pak. Makanya bolak-balik diundang, saya nggak pernah mampu. Udah lah, nanti kalau anak saya mengizinkan, saya muncul lagi. Artinya apa? Saya pengen memberikan pencerahan pada bangsa ini, mendudukkan masalahnya secara proporsional. Itu aja tujuan saya. Sehingga aku nggak pengen jadi apa-apa juga, udah pensiun apa sih? Sudah punya gelar Simatupang segala macam. Kan nggak ada. Tapi kasihan pada bangsa ini kalau nggak ada yang ngomong. Satu. Yang kedua, saya mencoba mempengaruhi anak-anak muda, termasuk yang sekarang ini saya sedang kerjakan, memprovokasi Anda untuk melawan korupsi. Mudah-mudahan mau gitu. Nah, kemudian kriteria untuk jadi pengurus di MPK apa? 3 aja. Dan ini merupakan kriteria yang dijadikan pemimpin bangsa. 3 juga. Pertama, memiliki integritas moral yang tinggi. Yang kedua, punya kompetensi sesuai bidang-bidang tadi. Yang ketiga, konsisten. Konsisten itu apa? Konsisten itu antara pikiran, ucapan dengan perbuatan sama. Jangan pikirannya itu jangan ditangani gitu kan. Ngomongnya anti korupsi. Padahal kalau kemudian kalau Pak Bibit jangan diapa-apain dia. Gitu. Di belakang layar dia ngomong, tapi di depan layar, di depan podium itu dia ngomong apa? Anti korupsi. Katakan no kepada korupsi. Mungkin ada lanjutannya, kita akan dengar kalau sedikit. Jadi nggak salah dia, nggak berdosa dan juga salah. Nah, kemudian perilakunya lain lagi. Makanya masalah perilaku aja, masalah perilaku dalam
dalam tulisan saya jelas itu satu tindakan. Nah kemudian bagaimana kita melakukan penyaringan? Kita serahkan pada hukum alam. Motivasi dia masuk KPK apa? Ada tiga kriteria motivasi. Pertama, motivasi sebagai pekerja itu bekerja pada orang lain, dia melakukan ibadah jasa, dia dapat upah pekerja. Yang kedua adalah pekarya, dia berbuat sesuatu untuk orang lain, seperti bisa pelukis, penyair, pengarang lagu, itu pekarya. Kalau lagunya diminati banyak orang, dia akan dapat penghasilan dari situ. Tapi kalau nggak laku ya gitu ya, pekarya. Dan yang ketiga adalah pengabdi, apalagi sudah kepala 7, apalagi dicari di. Nggak mungkin aku dapat kekayaan di akhir kehidupan saya. Kalau pengen kaya, dan kemarin waktu jadi Kapolda di Kalimantan Timur itu 117 miliar yang dapat kalau aku mau. 234 kasus yang mungkin saya tangkap, satu kasus saya berani menjual 500 juta kalikan 100 M. Ngapain aku jadi ketua KPK? Kita malu dong. Dan sekarang adik-adik saya di polisi, rekening gedung juga disuarakan malu, nggak malu gitu, masih ingin jadi pemimpin. Oh ya, tahun 99 mungkin Pak Warsono kan lain di UNJ Militer kedua, saya dicalonkan jadi Kapolri. Sudah ditekan Gus Dur jam 1 malam, menterinya telepon saya. Menteri itu namanya Kofifa Indra Parawansa. Kasih besok siap, sampai siap dilantik. Gus Dur sudah setuju. Tapi jam 12 siang saya lihat terus Diarjo yang dilantik. Karena alhamdulillah bantu gak disampaikan ke saya. Kenapa? Ternyata paginya didatangi oleh tokoh-tokoh politik dan Kapolri yang akan diganti. Jangan kalau pimpin nanti polisi kacau. Orang-orang yang gedung akan disingkirkan semua. Cuma rencana begitu. Jadi jenderal-jenderal juga gedung sekelilingnya kalau saya ikut akan di staf ahli aja, kan? Atau dipercepat maju. Akhirnya itu gak jadi, orang udah ketakutan sama saya. Begitu aku gak jadi dan jadi Kapolri, mereka teriak. Rapat saya datang ke mulai gak jadi gitu. Aku tersinggung tapi gak apa-apa lah, gak saya maafkan mereka. Gak apa-apa, aku gak jadi Kapolri. Orang Jawa Timur orang jadi Kapolri rapat.